Halo semuanya, apa kabar? Annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Febriani Elfida atau biasa dipanggil Feby dalam seri Segiroun Dayak Senghwal atau kehidupan kampus yang bijaksana. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali ya mempelajari tentang kosakata, tata bahasa, ekspresi maupun bagaimana cara menjawab chatting atau percakapan di chatting platform bersama dengan pengajar kita yang bahasa Korea gitu ya. Jadi percakapan antara mahasiswa asing dengan pengajar orang Korea itu seperti apa sih dan bagaimana sih caranya untuk kita bisa menggunakan kosakata maupun tata bahasa yang tepat dan juga ekspresi yang tepat ketika kita bercakap-cakap melalui pesan ya, melalui internet seperti itu kepada pengajar kita. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut ya, tidak tentang percakapan tetapi tentang idiom atau gwanyongo. Gwanyongo itu adalah dalam bahasa Indonesia itu idiom kalau kita tahu misalkan panjang tangan, ringan tangan, seperti itu ya, biasanya menggunakan anggota tubuh dalam idiom dalam bahasa Indonesia seperti itu. Nah, di Korea juga ada yang namanya idiom, yaitu tadi saya sebutkan gwanyongo. Nah, gwanyongo ini juga banyak sekali yang menggunakan anggota tubuh ya. Di sini kita akan coba sebutkan satu persatu sebelum nanti kita jelaskan apa sih artinya dan juga bagaimana sih ini digunakan seperti itu ya. Nah, yang pertama ada 귀가 얇다. 귀가 얇다. 귀 itu adalah telinga, 얇다 itu adalah apa nih kira-kira? 얇다 itu tipis ya, jadi telinganya tipis. Nah, ini maksudnya apa nih telinganya tipis? Kita akan lihat nanti lewat contoh dari 귀가 얇다 ini. Kemudian sama-sama telinga juga di bawah ada 귀가 가렵다. 가렵다 itu adalah apa itu teman-teman? 가렵다? Gatal ya, garyopta adalah gatal. Nah, jadi telinganya tuh gatel gitu ya. Nah, kira-kira apa sih artinya? Kita akan lihat. Kemudian ada maumul mokta, maum di sini maksudnya hati gitu ya. Hati atau dada seperti itu, maumul mokta, memakan hati. Maksudnya apa nih? Makan hati, bukan makan hati tapi minumnya. Oh, bukan ya, bukan seperti itu. Kemudian yang keempat dan yang kelima sama-sama menggunakan ip atau mulut atau bibir ya. Ibi mugoptah, bibirnya atau mulutnya berat. Ibe komijul cita, membuat sarang sarang laba-laba ya di mulut gitu. Ibe komijul cita. Jadi banyak sekali yang menggunakan anggota tubuh dalam gwanyongo di Korea. Kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman, dari 귀가 얇다 sampai ibe komijul cita. Yang pertama ada 귀가 얇다. Tadi saya sudah bilang kalau 귀가 얇다 itu adalah telinganya tipis ya, telinganya tipis. Nah, contohnya dalam bahasa Korea ini seperti ini. 그는 귀가 얇아서 친구들의 의견에 쉽게 흔들린다. 그는 귀가 얇아서 친구들의 의견에 쉽게 흔들린다. Oke, di sini 귀가 얇다nya ada di tengah ya. 귀가 얇아서. 그는 itu siapa teman-teman? Dia biasanya laki-laki ya, tetapi ada juga kondisi atau situasi yang menggunakan ini untuk perempuan juga, tetapi biasanya lebih banyak untuk yang laki-laki, 그는. Atau misalkan kalau untuk perempuan bisa pakai 그녀는 seperti itu. 는 di sini adalah partikel untuk topik ya, topik pembicaraan. Jadi 그는 dia, 귀가 얇아서 dia telinganya tipis ya. 귀가 얇다 ditambah a atau oso itu menjadi maka, oleh karena itu ya dia telinganya tipis. Oleh karena itu maka jadi seperti itu ya. 친구들의 의견. Nah, kita lihat. 친구들 itu adalah teman-teman. Jadi tidak hanya satu. Kalau ada del itu berarti banyak ya. Teman-teman. Itu apa? Itu adalah milik. Jadi maksudnya apanya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada 의견. 의견 itu apa teman-teman? 의견 adalah pendapat. Jadi pendapat yang disampaikan secara secara lisan seperti itu. 친구들의 의견. 의견에 gitu ya. Jadi karena dia telinganya tipis, maka dia apa nih kepada pendapatnya teman-teman. Kita lihat kira-kira kalau telinganya tipis, dia bakal ngapain nih? Bakal susah mendengarkan pendapat teman-teman? Tidak ya, ternyata kita lihat di sini. 의견에 쉽게 흔들린다. Oke, 쉽게 흔들린다. 쉽게 itu adalah
G itu kalau ada G-nya berarti dengan 쉽다, dengan mudah. 흔들린다, 흔들린다 bergoyang-goyang. Jadi maksudnya dia tidak tidak saklek atau tidak tek dalam satu, tidak teguh seperti itu ya, tidak teguh dalam pendiriannya, tetapi karena dia telinganya tipis maka dia gampang tergoda, gampang terpengaruh oleh pendapat teman-temannya. Jadi misalkan contohnya lagi di 백화점, lagi di mana tuh 백화점 tuh department store kayak gitu ya. Lagi di mall ceritanya. Jadi si Ge dengan temannya lagi jalan-jalan ke toko sepatu misalkan. Ada sepatu yang bagus nih misalkan. Kemudian aduh beli nggak ya, Ge-nya tuh kayak aduh nih aku mau beli nggak ya, bagus nih gitu. Nah teman-temannya udah beli aja. Palisa gitu ya. Saseyo, sarago gitu ya. Udah kamu beli aja gitu kan. Tapi karena dia 귀가 얇아서, karena dia telinganya tipis jadi kayak aduh gimana ya nih, dia tidak teguh gitu ya. Awalnya dia nggak mau beli, masih bingung, tapi ternyata terpengaruh oleh pendapat temannya, udah beli aja seperti itu. Pada akhirnya jadinya beli. Karena apa? 귀가 얇아서. Atau misalkan dia awalnya tidak mau melakukan ini, tapi teman-temannya bilang udah kamu melakukan itu aja, udah kamu misalkan pergi aja ke bioskop misalkan. Awalnya mau belajar tetapi disuruh ayo kita nonton bareng. Digodain terus gitu ya, direcokin sama teman-temannya. Jadi ternyata dia 쉽게 흔들리기 때문에, karena gampang tergoda, gampang tergoyang-goyang atau tergoda, makanya dia tidak bisa teguh dalam pendiriannya, sehingga disebut 귀가 얇아요. 귀가 얇아서, karena itu seperti itu ya. Nah, biasanya bisa juga teman-teman menggunakan mungkin kayak orang-orang yang gampang terpengaruh seperti itu ya. 귀가 얇은 사람들, 귀가 얇은 귀가 얇은 bla 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 siapa kayak gitu. Jadi menggunakan en atau nien ya. Jadi ditempel di kosakata ini. Jadi dia menerangkan gitu yang seperti itu. 귀가 얇다, 얇은 pakai en ya, karena dia diakhiri dengan bacim atau konsonan di bawahnya, real dan biap. 얇다, 얇은. 귀가 얇은 사람들. Siapa di sini yang kira-kira gampang terpengaruh? Ada 귀가 얇은 사람들 있어요? Mungkin ada, saya juga kadang-kadang 귀가 얇아요 ya teman-teman. Nah bisa juga teman-teman misalkan menempelkannya di belakang 귀가 얇아요. 귀가 얇습니다 dan lain sebagainya seperti itu. Nanti mungkin bisa dicari lagi idiom-idiom yang berhubungan dengan telinga ya teman-teman ya. Karena di yang kedua juga telinga juga ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah 귀가 가렵다. Tadi saya bilang apa 가렵다? Saya sudah menjelaskan 가렵다 adalah gatal. Jadi 귀가 가렵다 itu adalah telinganya gatal. Nah kira-kira teman-teman bisa menebak nggak nih artinya apa? Kalau di Indonesia biasanya telinganya berdengung ya, berdengung ya. Jadi ada yang ngomongin. Kita lihat di sini contohnya. 지금 귀가 가려운 게 누가 내 얘기를 하는 것 같다. 지금 귀가 가려운 게 누가 내 얘기를 하는 것 같다. Oke, 지금 sekarang. 귀가 가려운 게 kenapa telingaku gatal kayak gitu ya, maksudnya kenapa kira-kira? 누가 내 얘기를, 누가 siapa kira-kira, seseorang gitu ya. 누가 내 얘기 itu adalah naye, aku, milikku. 얘기 itu maksudnya cerita, maksudnya ada yang sedang membicarakan aku kayak gitu ya. 얘기 dari kata 이야기 ya, 내 이야기를 하는 것 같다, ada yang sedang ngebicarain aku, ngomongin aku seperti itu ya, membicarakan tentangku kayak gitu ya. Jadi 내 얘기를 하는 것 같다, 내 얘기를 해요 maksudnya adalah membicarakan tentang aku. Atau dalam bahasa gaulnya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya apa? Gibah ya. Gibah gitu, jangan gibah ya teman-teman. Jadi 지금 귀가 가려운 게 누가 내 얘기를 하는 것 같다. Nah, 하는 것 같다. 것 같다 kita pernah belajar ya, 것 같다 itu adalah sepertinya akan. Maksudnya dia 것 같다 itu sepertinya akan. Tapi kalau yang ini 는 것 같다 berarti sedang berlangsung, karena dia sedang gatal nih telinganya pada saat itu. Jadi makanya siapa nih yang kira-kira sedang membicarakan aku, yang sepertinya ada yang membicarakan aku seperti itu ya.
Jadi 귀가 가렵다. 귀가 가려운 게. Di sini juga pakai 운 게, 운 것이 gitu ya. 가려 bukan 가려운 것 tetapi 가려운 karena dia ada 가렵다 itu dari kata ada biepnya ya di situ, maka dia pakai u, berubah menjadi u. 가려운 게 seperti itu. Kalau yang tadi sebelumnya kita lihat 귀가 얇다 itu adalah 귀가 얇은. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau di sini 귀가 가렵다 menjadi 귀가 가려운 seperti itu. Jadi sekarang ini apa namanya? Kenapa telingaku gatal? Sepertinya ada orang yang sedang membicarakan aku seperti itu. Sampai sini teman-teman tidak masalah. Jadi di sini 귀 ada dua ya. 귀가 얇다, 귀가 가렵다. Telinga tipis, kemudian telinganya gatal. 귀가 얇다 adalah tipis, 귀가 가렵다 itu gatal. Kalau 얇다 tipis itu kira-kira kebalikannya apa teman-teman? Tugopta. Tugopta itu adalah tebal, tapi mungkin tidak ada ya, tidak pasti semua ada pasangannya seperti itu. Nanti teman-teman bisa mengecek kembali apakah ada nih kira-kira telinganya tebal, tapi sepertinya tidak ada ya. 귀가 얇다 dan 귀가 가렵다. Kita boleh lanjutkan ke idiom selanjutnya. Kalau yang ini tadi apa? Maem ya. 마음을 먹다. Nah, 마음을 먹다 di sini maem itu adalah maksudnya hati atau dada kayak gitu ya. 마음을 biasanya hati sih. 마음을 먹다, memakan hati. Kalau dalam secara translation seperti itu dalam bahasa Indonesia, makan hati tuh kayaknya ini apa sih, kayak membuat kita capek kayak gitu ya. Tapi kalau di sini dalam bahasa Korea, 마음을 먹다 itu artinya adalah bertekad atau memutuskan. Kayak biasanya giro hetta itu adalah ada apa namanya ditempel dengan giro hetta. Contohnya di sini. 다이어트를 위해 내일부터는 진짜 마음을 먹고 운동하기로 했어. Nah, 마음을 먹고 bla 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 기로 했다. 기로 했다 itu adalah memutuskan. 마음을 먹다 ini adalah idiom yang berhubungan dengan tekad atau bertekad. Jadi 마음을 먹고 itu adalah kalau kamu sudah bertekad, apa nih? Apapun terlaksana seperti itu ya. 다이어트를 위해 untuk diet. Jadi diet di sini dalam bahasa Korea sama seperti bahasa Inggris, diet ya. 다이어트를 위해. 를 위해 itu adalah untuk seperti itu ya. 내일부터는 mulai besok ya. 다이어트는 항상 내일부터. 그쵸 여러분? Jadi biasanya diet itu selalu besok ya, karena biasanya hari ini cheating terus ya, makannya coklat, makan yang manis-manis, makan yang goreng-goreng. Ya udahlah, dietnya besok aja. Nah, sama. Kalau dalam bahasa Korea itu dietnya 내일부터 seperti itu. Tapi di sini 다이어트를 위해 내일부터는 mulai besok. Nen itu kayak menekankan ya topiknya di sini. Mulai besok nih benar-benar 진짜 마음을 먹고 saya akan benar-benar bertekad 운동하기로 했어. Dan untuk melakukan apa? 운동하기로 했어. Untuk berolahraga. Jadi maksudnya dia bertekad untuk melakukan olahraga. 마음을 먹고 운동하기로 했어. Saya memutuskan untuk bertekad untuk berolahraga seperti itu. Untuk apa? Untuk 다이어트. Jadi 다이어트를 위해 untuk diet. 내일부터는 진짜 마음을 먹고 운동하기로 했어. Untuk diet besok benar-benar saya akan bertekad untuk melakukan olahraga, untuk berolahraga seperti itu. Atau misalkan selain olahraga teman-teman bisa apa? Misalkan makan sebelum jam 6 misalkan kayak gitu ya. 내일부터는 진짜 마음을 먹고 6시까지만 gitu ya. 밥을 먹어요 misalkan seperti itu. Atau misalkan 마음을 먹고 만보 걸어가기로 했어요 misalkan kayak gitu ya. Saya akan bertekad untuk jalan 10.000 langkah misalkan. Atau misalkan 마음을 먹고 수영하기로 했어. Saya mau berenang seperti itu. Jadi banyak sekali kalau 운동하다 kan berolahraga secara keseluruhan ya, tapi bisa teman-teman memecah itu misalkan berenang atau misalkan tadi atau pergi ke ini fitness kayak gitu ya, 헬스장에 가기로 했어 misalkan seperti itu. Atau misalkan yoga를 하기로 했어. Melakukan yoga atau pilates dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan yang sebelumnya juga seperti itu ya. Jadi pakainya banmal ya, di sini 했어 atau tadi
것 같다 seperti itu ya. Jadi pakainya yang banmal. Kalau misalkan mau ditempel요 bisa juga 운동 하기로 했어요. Misalkan berbicara dengan orang yang kita hormati seperti itu ya. Seperti itu. Jadi misalkan 마음을 먹다 di sini teman-teman juga bisa menggunakannya di akhir kalimat. Misalkan 마음을 먹었어. Aku udah bertekad melakukan apa nih di depannya bisa dicontohkan ya. Terus atau misalkan mau belajar gitu ya. 마음을 먹고 공부하기로 했어. Jadi biar bisa pintar misalkan belajar bahasa Korea. Aku sudah bertekad untuk belajar bahasa Korea misalkan. Atau 마음을 먹고 한국에 가기로 했어. Misalkan seperti itu. Saya bertekad memutuskan untuk pergi ke Korea. Jadi biasanya bisa pakai seperti itu ya. Tidak harus di sini undung hata dan lain sebagainya. Nah, jadi 마음을 먹었어요 juga bisa, 마음을 먹었다, 마음을 먹었습니다, dan lain sebagainya bisa ditempel juga di bagian akhir kalimat. Oke, ini tadi 마음을 먹다. Tadi sudah 귀가 얇다, 귀가 가렵다, sama-sama telinga. Yang sekarang maum itu adalah hati. Jadi bukan makan ati itu ya, tetapi makan hati dalam artian bertekad untuk melakukan sesuatu seperti itu. Sampai sini tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke idiom berikutnya. Nah, di sini sudah masuk ranah mulut atau bibir ya. Ibi mugovta. Ibi mugovta, mulut atau bibir. Mulut sih ya, mulutnya berat gitu. Ibi mugovta. Ini contohnya, 그녀는 입이 무거워서 비밀을 말해줘도 괜찮아. Oke, di sini ada 그녀. 그녀 itu adalah dia, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau yang laki-laki tadi pakainya 그 ya, 그는 gitu. Tapi kalau misalkan ini, 그녀는 dia, 입이 무거워서, 그녀는 입이 무거워서 karena dia mulutnya berat. Maksudnya mulutnya beratnya apa sih? 비밀을 말해줘도 괜찮아. 비밀 apa teman-teman? 비밀? 비밀 adalah rahasia. 비밀을 말해줘도 괜찮아. 말해줘도. Kalaupun kamu memberitahukan rahasiamu, 괜찮아. Tidak apa-apa. Jadi maksudnya adalah dia tidak gampang menyebarkan rahasia. Jadi dia pintar menyimpan rahasia. 입이 무겁다. jadi 그녀는 입이 무거워서 비밀을 말해줘도 괜찮아. Atau misalkan 그녀는 입이 무거워서 이 일에 대해서 이야기해도 괜찮아. Misalkan kamu nggak apa-apa membicarakan atau menceritakan tentang hal ini. 이 일에 대해서 이 일을 misalkan 이것을 dan lain sebagainya. Jadi bimil bisa diganti yang lainnya ya teman-teman. Atau bisa juga misalkan ibi mugoun saram. Misalkan orang-orang yang pintar menyimpan rahasia seperti itu. Ada yang di sini ibi mugoun saram atau ternyata ibi amugoso, ibi mugop진 않아서. Jadi bimil marhedo andenin saram yang nggak boleh dikasih tahu ya rahasia-rahasianya. Jadi tapi bukan berarti kalau misalkan ibi mugopcianen, misalkan ibi yalpa itu bukan berarti itu ada ya idiomnya, tetapi yang ada adalah ibi mugopta. Jadi mulutnya berat atau mulutnya itu tidak gampang menyebarkan rahasia orang lain. Jadi dia gampang dia mudah dipercaya ya, dapat dipercaya, amanah gitu ya maksudnya, amanah dengan rahasia-rahasia yang diceritakan kepadanya seperti itu. Oke, tadi sudah kita ulangi lagi ya. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama ada 귀가 얇다, itu adalah telinganya tipis, maksudnya dia gampang terpengaruh oleh pendapat orang lain. Kalau misalkan 귀가 가렵다, itu adalah telinganya gatel, maksudnya ada yang sedang membicarakan dirinya. Siapa? Kita nggak tahu ya. Jadi 누가 내 얘기를 하는 것 같다. Jadi 귀가 얇다, 귀가 가렵다. Kemudian apalagi tadi yang diet-diet itu ini tadi yapta ya. 마음을 먹다. 마음을 먹다 di sini adalah bertekad, memutuskan untuk melakukan sesuatu. Di sini dia memutuskan untuk berolahraga, untuk apa? Untuk diet. Kayak gitu ya, diet을 위해. Jadi udah malam, kemudian yang tadi barusan ibi mugopta itu mulutnya berat, maksudnya dia tidak mudah menyebarkan rahasia-rahasia orang lain yang diceritakan kepadanya. Jadi ini sangat dapat dipercaya teman-teman, boleh banget mencari ibi mugoun cinggu. Jadi teman-teman yang dapat dipercaya dengan rahasia-rahasianya teman-teman, seperti itu ya. Sampai sini tidak masalah. Kita boleh lanjutkan, ya masih sama dengan ip ya. Jadi kalau tadi ibi mugopta, kalau yang ini ibe komijul cita. Oke, masih sama-sama di mulut. Ibe komijul cita. Komijul itu apa teman-teman? Komijul itu adalah
tali ya sebenarnya. Tali gomi itu adalah laba-laba, maksudnya sarang laba-laba. Jadi kayak membangun sarang laba-laba di mulut. Nah, kira-kira apa nih? Menutupi mulut dong ya. Kita lihat di sini ya. 요새 일거리도 없고 이러다가 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. 요새 일거리도 없고 이러다가 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. Kita lihat. 요새 di sini adalah akhir-akhir ini atau misalkan recently, belakangan ini seperti itu ya. 일거리도 없고. 일거리 itu adalah pekerjaan. Jadi ilgori, il itu adalah bekerja ya, gori itu maksudnya hal-hal, misalnya ilgori itu adalah pekerjaan, atau bisa kalau gori itu juga mogel gori atau misalkan iyagi gori seperti itu. Jadi hal-hal untuk yang makanan, kemudian hal-hal yang bisa dibicarakan. Tapi kalau ilgori itu adalah pekerjaan. Ilgori itu opko, pekerjaan juga tidak ada. Irodaga, nah bisa jadi kalau gini terus gitu ya. 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. Saya nggak tahu apakah nanti jadinya malah bisa kelaparan. Maksudnya 입에 거미줄 치다 itu maksudnya lapar gitu ya, starving, kelaparan, tidak bisa makan seperti itu. Jadi karena tidak ada pekerjaan, saya nggak tahu nih kalau kayak gini terus, siapa tahu bisa-bisa aku kelaparan. 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. 모르겠어 itu adalah tidak tahu ya. 이것 아닌지, maksudnya bisa jadi seperti ini apa tidak seperti itu ya. Jadi 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. Jadi bisa juga ketika misalkan kayak banyak hidup ini sangat sulit kayak gitu, tapi bukan berarti 입에 거미줄 치는 것 아니에요. Misalkan kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus kelaparan walaupun hidup ini sulit, misalkan seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin saya kurang tahu ya, ada yang mungkin bisa menemukan yang mirip-mirip dengan ini, tetapi biasanya kalau dalam bahasa Korea ketika menghubungkan dengan kelaparan itu pakai 입에 거미줄 치다. Makanya tidak ada yang bisa masuk kan ke dalam mulut ya. Berarti 입에 거미줄 치다. Ada ip, mulut, 거미줄, sarang laba-laba, tali laba-laba, aneh ya. Sarang laba-laba seperti itu. 치다 maksudnya membuat kayak gitu. Jadi 요새 일거리도 없고 이러다가 입에 거미줄 치는 것 아닌지 모르겠어. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang berat ya, karena tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, misalkan kayak gitu. Karena aku nggak punya uang, jangan-jangan aku nanti bisa kelaparan. Nah, itu juga bisa teman-teman menghubungannya dengan 입에 거미줄 치다. Oke, kalau sebelumnya tadi 입이 무겁다, mulutnya berat. Kalau yang ini 입에 거미줄 치다. Oke, sampai sini teman-teman tidak masalah? Tidak masalah ya, kita lanjutkan. Sudah selesai di sini, kita akan merefresh kembali ya. 강의 정리하겠습니다. 관용어 yang kita pelajari, idiom-idiom yang kita pelajari ada 5. 귀가 얇다 itu apa? Telinganya tipis, maksudnya gampang terpengaruh orang lain ya, gampang terpengaruh dengan pendapat orang lain. Kemudian 귀가 가렵다, telinganya gatal, maksudnya sedang ada yang membicarakannya, seperti itu ya tadi. 내 얘기를 하는 사람이 있어요. misalkan 내 얘기를 하는 것 같아요. seperti itu. 마음을 먹다 itu adalah memutuskan atau bertekad. Makanya biasanya pakai 기로했다. seperti itu ya. 마음을 먹다. Bukan makan hati itu ya. Memakan hati maksudnya memutuskan atau bertekad. Kemudian 입이 무겁다 maksudnya mulutnya tuh berat, tidak mudah membicarakan atau menyebarkan rahasia orang lain. Kemudian yang terakhir 입에 거미줄 치다 itu adalah kelaparan. Jadi karena mungkin tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, hidup susah seperti itu. Jadi 입에 거미줄 치다 ini sama-sama mulut ya, ip seperti itu. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Ya, jadi banyak sekali ya idiom-idiom yang nanti bisa kita pelajari lagi gitu ya, dan itu semuanya biasanya berhubungan dengan anggota tubuh sama seperti di Indonesia. Nanti bisa sambil seru-seruan bisa cari gitu ya yang mirip dengan idiom di Indonesia tuh apa aja sih kayak gitu ya. Nanti kita akan belajar ke depannya banyak sekali mungkin materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat untuk Gwanyongo atau idiom kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa.